Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Hidayati, peserta Latsar CPNS BPSDM Yogyakarta Angkatan 63 nomor absen 1 akan menyampaikan ringkasan materi agenda 1, 2, 3, dan 4. Materi agenda 1 yang pertama yaitu ruang lingkup nilai-nilai bela negara. Terdiri dari A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Mempunyai kemampuan awal bela negara, F. Semangat untuk mewujudkan negara yang berkedaulatan, adil, dan makmur. Yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Teknik analisis isu yang akan dipakai yaitu teknik tapisan, ada dua cara, APKL, aktual, problematika, kekhalayakan, dan kelayakan, dan USG, urgensi, seriousness, and growth. Dilanjutkan dengan analisis mendalam dengan analisis SWOT dan Fishbone. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Agenda yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN. 1. Akuntabilitas, 2. Nasionalisme, 3. Etika publik, 4. Komitmen mutu, dan 5. Anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator akuntabilitas: 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan 9. Konsisten. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidaklah sama. Mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7.
kesederhanaan, 8. keberanian, 9. keadilan. Agenda 3. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda 3 yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Agenda 3 berikutnya yaitu Whole of Government. Whole of Government yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Whole of Government dikenal dengan pendekatan interagensi. Agenda 4 yaitu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi yang saya angkat mengenai efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan model blended learning di kelas 8 SMP Negeri 1 Pakis. Gambaran organisasi SMP Negeri 1 Pakis yaitu SMP Negeri 1 Pakis terletak di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 21,7, Dusun Kaponan, Desa Kaponan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dengan NPSN 20307614. Sekolah ini merupakan sekolah negeri yang dibangun paling pertama di Pakis, yaitu berdiri pada tahun 1980. SMP Negeri 1 Pakis berdiri pada lahan seluas 13.000 meter persegi. SMP Negeri 1 Pakis merupakan salah satu sekolah negeri di Magelang yang terus berusaha untuk berfokus pada pengembangan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Di bawah kepemimpinan Bapak Martopo SPD MSI selaku Kepala Sekolah, dengan didampingi Bapak Sarjono SPD dan Bapak Arianto W SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah. Fungsi sekolah yaitu 1. Memberikan pengetahuan umum, 2. Memberikan keterampilan dasar, 3. Membantu pribadi sosial. Fungsi sekolah pertama yaitu memberikan pengetahuan umum, 2. Memberikan keterampilan dasar, 3. Membentuk pribadi sosial, 4. Menyediakan sumber daya manusia, 5. Sebagai fungsi manifest sosialisasi, dan 6. Sebagai fungsi manifest transmisi. Tugas guru yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, 2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 4. Membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, 5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, 7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Gambaran isu di sekolah. 1. Sistem kerja di sekolah yang masih belum kondusif. 2. Fasilitas sekolah yang belum dijaga dengan baik. Gambaran isu di sekolah. 1. Sistem kerja di sekolah yang masih belum kondusif. 2. Fasilitas sekolah yang belum dijaga dengan baik. 3. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran jarak jauh yang belum efektif. Dari ketiga isu tersebut akan dianalisis menggunakan analisis USG. Setelah dilakukan analisis dengan metode USG, didapatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran jarak jauh masih belum efektif. Menjadi isu yang harus segera dicari ide inovatifnya untuk mengatasi isu tersebut. Kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan
Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, 2. Menentukan materi, 3. Menentukan teknologi yang akan dipakai, 4. Melaksanaan kegiatan belajar mengajar, 5. Evaluasi, 6. Komunikasi dengan orang tua, 7. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lab TIK, 8. Pelaksanaan guru kunjung, dan 9. Evaluasi aktualisasi. Hal tersebut di atas merupakan ringkasan dari materi agenda 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih.